semuanya, perkenalkan nama saya Mizira Widantoni Putri dengan NIM 2508066. Saya merupakan salah satu mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta, berasal dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan membantu menjelaskan tentang pengerjaan soal-soal terkait dengan materi gerak lurus berubah beraturan pada fisika dasar sebagai salah satu tugas dari dosen pengampu yaitu Bapak Khairul Muslimin. Saya harap teman-teman terus menyimak video ini sampai selesai agar teman-teman mengerti tentang penerapan rumus-rumus pada soal-soal gerak lurus berubah beraturan. Tonton terus ya! Sebelum kita masuk ke video pembahasan tentang soal-soal, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan yaitu gerak benda pada lintasan lurus di mana kecepatannya berubah seiring dengan bertambahnya waktu setiap detiknya. Jika kecepatannya bertambah, maka akan dinamakan percepatan, dan jika kecepatannya berkurang, maka akan dinamakan perlambatan. Dan berikut adalah rumus dari gerak lurus benda berubah beraturan. Kemudian selain itu ada juga yang namanya gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Gerak vertikal adalah gerak lurus benda berubah beraturan searah vertikal atau tegak lurus, di mana percepatannya akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Berikut adalah rumus dari gerak vertikal. Kemudian yang terakhir ada yang namanya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda ketika dijatuhkan dari ketinggian. Contohnya adalah ketika kita menjatuhkan bola dari ketinggian. Dan berikut adalah rumus dari gerak jatuh bebas. Setelah teman-teman mengetahui secara singkat apa itu GLBB, kita akan lanjut untuk membahas soal-soal terkait GLBB pada video selanjutnya. Soal 1. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 66 meter per second dari puncak menara air pabrik setinggi 80 meter. Berapa waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ketinggian maksimum? Pertama adalah ditulis dulu diketahuinya, yaitu yang pertama kecepatan awalnya 66 meter per second, kemudian tinggi menaranya setinggi 80 meter, dan percepatan gravitasi yang digunakan adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum? Untuk menjawabnya adalah yang pertama, kita gambarkan dulu sebuah menara setinggi 80 meter, kemudian ada sebuah bola yang dilempar ke atas sini dari menara tersebut untuk mencapai ketinggian maksimumnya di titik sini. Berapa waktu yang diperlukan? Ketika sebuah bola dilempar, maka pada titik maksimum, maka bola itu akan diam sebelum akhirnya jatuh kembali ke tanah. Sehingga pada titik maksimumnya, V atau kecepatan akhirnya adalah sebesar 0 meter per second. Untuk mencari waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik maksimum digunakan rumus vertikal. Gaya vertikal yaitu VT sama dengan VO dikurang gravitasi dikali waktu. VT-nya di sini adalah 0 meter per second, kemudian VO-nya 66 meter per second dikurang gravitasinya 10 meter per second kuadrat dikali T. Kemudian di sini 0 meter per second dikurang 66 meter per second sama dengan min 10 meter per second kuadrat T. Kemudian 0 meter per second dikurang 66 meter per second itu sama dengan min 66 meter per second sama dengan min 10 meter per second kuadrat T. Kemudian min 10 meter per second kuadrat T-nya kita pindah ruaskan menjadi dibagi 66
meter per second dibagi min 10 meter per second kuadrat sama dengan T. Sehingga nilai T-nya akan menjadi T sama dengan 66 dibagi 10 sama dengan 6,6. Satuannya meter coret second, tersisa 1. Jadi 6,6 second. Jadi, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimumnya adalah 6,6 second. Soal 2, sebuah truk pengangkut TBS melaju dengan kecepatan awal 66 meter per second, lalu direm hingga berhenti setelah menempuh jarak 800 meter. Hitung perlambatannya. Langkah pertama adalah dicari tahu dulu yang diketahui, yaitu kecepatan awalnya adalah 66 meter per second. Kemudian truk tersebut telah menempuh jarak 800 meter sebelum akhirnya direm hingga berhenti. Pada saat dia berhenti, maka kecepatan akhir dari truk tersebut adalah 0 meter per second. Untuk mencari perlambatannya, maka dapat digunakan ketiga rumus ini. Rumus yang saya gunakan di sini adalah rumus yang terakhir, yaitu yang ini. Yang dapat dituliskan ulang menjadi VT kuadrat sama dengan VO kuadrat dikurang, karena perlambatan maka dikurang 2AS. Kemudian tinggal dimasukkan saja nilainya ke dalam rumus, yaitu 0 kuadrat sama dengan kecepatan awalnya 66 meter per second, terus dikuadratkan dikurang 2 dikali A dikali jaraknya 800 meter. Kemudian di sini 0, 66 itu adalah sebesar 4.356 dikurang 2 dikali 800 adalah 1.600 meter dikali A. Di sini 0 meter kuadrat per second kuadrat dikurang 4.356 nya kita pindahkan luas, dikurang 4.356 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan min 1.600 meter dikali A. Kemudian di sini adalah min 4.356 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan di sini min 1.600 meternya kita pindah ruaskan ke sini dibagi min 1.600 meter sama dengan A. Maka nilai A adalah sebesar min 4.356 meter kuadrat per second kuadrat dibagi 1.600 meter, yaitu sebesar 2,7225. Di sini satuannya coret jadi meter per second kuadrat. Jadi perlambatan dari mobil tersebut adalah sebesar 2,77 Jadi perlambatan dari mobil tersebut adalah sebesar 2,7225 meter per second kuadrat. Soal 3, sebuah mobil melaju dari gerbang pabrik ke gudang dengan kecepatan tetap 66 km per jam selama 40 menit. Hitung jarak yang ditempuh. Pertama, kita cari dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah kecepatannya 66 km per jam dan juga waktu tempuhnya sebesar 40 menit.
Di sini yang dicari adalah jarak. Untuk mencari jarak, digunakan rumus kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Maka, untuk mencari jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Di sini, kecepatannya adalah sebesar 66 km per jam dan waktunya 40 menit. Di sini ada perbedaan satuan di antara kecepatan dan waktu, sehingga kita perlu mengubah terlebih dahulu waktunya menjadi dari menit ke jam. Sehingga 40 menitnya dibagi dengan 60, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian didapatkan bahwa waktunya 40 menit itu sama dengan 2/3 jam. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 66 km per jam dikali 2/3 jam. Kemudian jarak tempuhnya menjadi 3, ini jadi 22, kemudian jamnya sama-sama jam bisa dicoret, kemudian 22 dikali 2 sama dengan 44 km. Jadi, jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut dari gerbang pabrik menuju gudang adalah sejauh 44 km. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami pengerjaan soal-soal gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Bye-bye.